warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar pecinta 102.5 Madani FM Solution Radio. Kembali saya Mas sama Anda di program siar Bincang-Bincang Sehat Madani FM pada edisi hari ini, Kamis di lembar kalender yang ke-27 Juni 2024. Kebersamaan kita hingga tuntas nanti 2 interval ke depan. Saya Mas Surya akan temani Anda di Bincang-Bincang Sehat, di mana kita akan mengambil tema gangguan mental akibat narkoba dengan narasumber Bapak Hayin Mubarok, Sarjana Psikiater ya, Kepala Sub Bidang Humas Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro. Nah, nanti kami undang interaktif di layanan yang kami sediakan 0823 3994 7707, itulah layanan fasilitas yang kami sediakan untuk Anda. Selamat siang, Assalamualaikum Pak Hayin. Selamat siang, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekaligus gembira sekali ya. Siang yang panas dan cerah, meskipun beberapa di antara kita harus menikmati batuk pilek begitu ya. Tapi kita masih bisa bersua untuk kesempatan sekian kalinya di Bincang Madani FM. Iya, oke, di Bincang-Bincang Sehat Madani bersama dengan Rumah Sakit Aisyah. Pak ini merupakan Kepala Sub Bidang Humas Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro. Nah Pak, kalau kita lihat dari apa ya, kependidikan Anda ini adalah seorang psikiater ya. Tapi kenapa di sini menjadi Kepala Sub Bidang Humas di Rumah Sakit Aisyah? Bagaimana? Pada ini? Iya. Saya sedikit koreksi ya, psikolog sebetulnya. Oh gitu ya? Oh psikolog. Ya, Pak Komang ya. Jadi kenapa humas itu kemudian salah satu figur yang harus masuk adalah seorang psikolog? Yeah. Karena suka nggak suka, mau nggak mau, yang dihadapi adalah manusia-manusia yang sakit, yang perlu diedukasi untuk kemudian menjadi sehat. Yeah. Orang-orang yang datang ke bank dengan banyak uang itu kan orang sehat, tanpa diedukasi pun mereka senang, gitu ya. Orang belanja ke sebuah plaza itu pasti senang sekali. Tapi rumah sakit butuh orang yang bisa tidak cukup hanya bicara secara lisan, tapi juga bisa bicara dengan hati ke hati, memberikan edukasi kepada pasien-pasien itu bahwa sesungguhnya sakit itu enak, sakit itu sesuatu yang mengasihkan, ya. Yang harus dinikmati. Kenapa? Karena sehatnya orang itu bertahun-tahun. Oh gitu. Kalau kena sakit 2 tahun saja sudah luar biasa sambatnya begitu ya. Nah itu edukasi yang luar biasa untuk kita bisa berikan selaras dengan tema pada siang hari ini. Ya. Nah, kita akan mengambil tema tentang gangguan mental akibat narkoba. Nah, Insan Madani penyalahgunaan obat-obatan atau narkoba atau nafsa, narkotika, psikotropika, dan zat-zat adiktif di negara kita tak hanya melibatkan orang dewasa saja. Faktanya menurut Badan Narkotika Nasional, penyalahgunaan narkoba juga terjadi di kalangan remaja. Data BNN 2018 menyebutkan prevalensi angka penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar di 13 ibu kota provinsi di Indonesia mencapai angka 3,2%. Angka itu kira-kira setara dengan 2,29 juta orang. Hal yang bikin miris, banyak dari remaja atau orang dewasa yang mencoba narkoba tanpa tahu bahayanya. Lalu apa saja sih faktor yang memicu terjadinya penyalahgunaan nafsa? Benarkah masalah kesehatan mental bisa memicu kondisi ini? Nah, Pak, kalau kita melihat prolog kita ini, temanya adalah gangguan mental akibat narkoba. Mengapa memilih tema ini, Pak? Satu hal yang harus disepakati bersama di kesempatan siang hari ini adalah selama dia bukan bandar, pas kecil atau besar, maka dia layak untuk direhabilitasi dan dia harus diampuni. Ya. Kita harus bersepakat itu dulu dalam mencermati sisi gelapnya narkoba dengan berbagai macam varian. Kenapa demikian? Karena mereka-mereka yang sakit secara mental, mereka yang pernah ngicipi narkoba saja, tanpa mereka kemudian di stigma sakit jiwanya, itu sudah musibah yang luar biasa besar dan proses penyembuhannya sulit. Apalagi kalau kemudian dia ditambah dengan diagnosa tambahan mengalami schizofren, mengalami paranoid, depresi dan semisalnya, maka super berat sekali proses dia untuk menjadi sembuh. Sekali lagi kita harus bersepakat di siang hari ini dengan rekan-rekan dari kepolisian, dari BNN, selama dia bukan narkoba, maka dia layak untuk direhabilitasi dan disembuhkan menjadi manusia biasa yang kemudian tidak boleh dijauhi
jauhi narkobanya tapi jangan jauhi orangnya, akan kemudian recovery-nya semakin bagus. Satu prinsip yang sampai saat ini saya pegang, terutama untuk kasus gangguan jiwa adalah jangan pernah bedo, apa itu bedo? Jangan pernah mengusik orang yang pernah mengalami gangguan jiwa, karena itu menandaskan bahwa kita selevel dengan dia. Sama. Wong waras, udah wong bintu, kuwi berarti podo kan? Oh gitu. Iya. Dalam pemahaman edukasi sekolah saya dulu begitu. Kalau kamu yang sehat berani menggugah udah wong sing bintu, maka sesungguhnya kamu sama dengan itu. Nah, ingin saya katakan kepada seluruh insan madani dimanapun berada bahwa sesungguhnya proses menjadi sehat dari gangguan jiwa itu butuh waktu panjang sekali, dan seringkali orang kemudian saat harus kemudian kembali mengalami hal yang sama, kesembuhannya akan jauh lebih sulit sekali. Iya, oke. Tadi sudah banyak yang disampaikan terkait tentang narkoba dan dampaknya. Lalu kira-kira apa saja Pak gejala psikosis yang dapat muncul akibat penggunaan narkoba ini ya? Kira-kira seperti apa? Secara umum, gangguan jiwa itu dibagi menjadi dua. Gangguan jiwa yang disebut dengan gangguan jiwa berat. Dan kemudian gangguan jiwa ringan. Gangguan jiwa berat itu cuma ada 3, Pak. Satu schizofren. Schizofren itu gangguan jiwa berat yang kalau dialami orang maka usia harapan hidupnya pendek. Karena menelan saja sulit, makan saja nggak bisa. Kemudian yang kedua, adiknya itu namanya paranoid, curiga yang luar biasa. Yang ketiga ini namanya manis depresif yang seringkali kita sering tonton di film-film itu, sesaat dia menangis, kemudian sesaat dia tertawa itu. Nah, kalau boleh memilih ya tidak milih ketiga-tiganya begitu tentunya ya, karena gangguannya cukup berat dan peluang untuk sembuhnya sangat kecil sekali meskipun. Dengan pemahaman ini, maka narkoba menjadi salah satu pemicu paling utama saat ini selain faktor ekonomi, faktor kekerasan keluarga, KDRT, faktor perceraian. Narkoba menjadi satu pencetus paling mujarab orang kemudian mengalami gangguan mental atau gangguan jiwa. Agar kemudian tidak merasakan itu, maka tolong jauhi narkoba dengan segala macam varian. Boleh jadi di Bojonegoro, Tuban kita nggak ketemu dengan marijuana. Di Bojonegoro, Tuban kita akan kesulitan cari heroin, karena memang boleh jadi bukan kota besar. Tapi maaf, narkoba selevel paling kecil adalah katakan saja lem untuk ngelem ban bocor. Itu kalau dihirup terus akan menjadi sesuatu yang adiktif, mencandu, dan kemudian dia bisa nge-fly. Maka itu masuk dari kategori. Atau boleh jadi obat yang paling gampang apa ya, aslafenamat, peredam nyeri. Itu kalau dipakai dalam posisi panjang maka akan menjadikan sensasinya enak. Dan itu kalau kemudian di bawah seorang dalam jumlah besar itu tanpa surat resmi, maka polisi bisa menangkap dia sebagai seorang mencurigai mengedarkan narkoba. Baik, insan madani, kami tentu mengundang interaktif Anda di layanan yang kami sediakan di 082339947707 ya. Lalu bagaimana Pak penggunaan narkoba ini dapat mempengaruhi stabilitas emosional seseorang, Pak ya? Iya. Ada hal yang perlu dicermati bersama bahwa otak kita itu sangat ditentukan oleh kemampuan saraf di susunan saraf di kepala kita. Siapapun yang pernah menikmati narkoba, maka sarafnya pasti sudah mengalami kegoyaan. Goyahnya saraf itulah yang kemudian menyebabkan emosi tidak stabil, gampang marah, gitu ya. Kalau sudah marah susah untuk ngerem, dan kondisi ini akan terus kemudian meningkat. Kenapa demikian? Karena penggunaan narkoba itu hari ini 1 dosis, besok 2 dosis, 3 dosis, 4 dosis yang kemudian bertambah gitu ya. Dan pada akhirnya adalah overdosis, kemudian dia nanti dalam kondisi sakau. Apalagi di Bojonegoro sering kita temukan pengguna narkoba atau miras ini yang tewas itu. Beberapa waktu lalu di Kecamatan Balen juga terjadi seperti itu ya. Oke, baik pendengar pecinta madani, itulah perbincangan kita di kesempatan hari ini bersama dengan Pak Hein Mubarak ini selaku Kepala Sub Bidang Humas di Rumah Sakit Aisyah ya.
Ya tadi kalau memang dari akademik pendidikannya itu memang dengan humas itu kelihatan nggak nyambung gitu. Nggak nyambung. Kalau melihat namanya juga nggak nyambung lagi gitu. Oh, nggak nyambung gitu ya. Namanya itu pasnya dari Ustadz gitu. Iya. Ustadz Ayin Mubarak. Awal begitu ceritanya. Oh gitu ya. Iya. Oke, Pak Ayin. Lalu apa yang menjadi tanda-tanda bahwa seseorang itu mengalami gangguan kecemasan karena penggunaan narkoba ini, Pak? Iya. Tanda awalnya seperti apa? Kalau secara fisiologis orang yang menggunakan narkoba dalam dosis tinggi itu cenderung akan melakukan sesuatu yang tidak logis. Hal yang paling gampang adalah mata ini terasa merah terus dan berair. Itu adalah ciri fisiologis para pengguna narkoba selevel heroin, selevel ganja, selevel marijuana dan sebagainya. Kemudian yang kedua, terasa seperti pilek bertahun-tahun, jadi hidungnya itu membeler terus, gitu ya. Kelihatan seperti itu. Yang ketiga, seringkali saat diajak omong, loadingnya butuh waktu lebih panjang. Jadi saat yang lain sudah bisa memahami apa yang kita sampaikan, dia butuh waktu lebih panjang untuk bisa memahami. Yang keempat, seringkali salah tempo dalam memahami apa yang kita sampaikan. Inilah yang kemudian menjadikan orang seperti itu ada karena otak sarafnya sudah mengalami beban yang luar biasa, terjangkiti oleh narkoba yang sedemikian dahsyat efeknya sehingga kemudian dia tidak mampu menggunakan otak secara verbal secara langsung, dan kemudian berakhirnya dia menjadi orang yang berbeda dengan yang lain. Oh gitu. Baik, insan Madani dimanapun Anda, tetap di 102.5 Madani FM Solution Radio. Kita akan break dulu untuk menikmati pesan-pesan berikut ini. Tetap di 102.5 Madani FM Solution Radio. Baik, insan Madani dimanapun Anda, kembali masih dari jantung kota Bojonegoro, Jalan Tokumar 48 di program siar BBM Bincang-Bincang Madani. Dan kali ini kita mengambil tema tentang gangguan mental akibat narkoba dengan narasumber Pak Ayin Mubarak, Kepala Subbidang Humas Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro ya. Tentu kami undang interaktif Anda di layanan yang kami sediakan di 08233994 7707. Itulah layanan fasilitas yang kami sediakan untuk Anda bersama dengan program siar Bincang-Bincang Sehat ya. Tadi sudah disampaikan tentang penggunaan narkoba ini ternyata bisa mempengaruhi stabilitas emosional seseorang, Pak ya. Termasuk juga tanda-tandanya tadi sudah bisa disampaikan. Lalu bagaimana Pak narkoba ini dapat berkontribusi pada perubahan perilaku yang tidak biasa atau impulsif, Pak? Iya. Sungguh kalau narkoba itu dipakai untuk dunia kesehatan, maka narkoba itu banyak memberikan efek positif. Dalam kasus peperangan misalkan, beberapa tentara itu akan diberikan bekal heroin untuk bisa menjadi anti nyeri saat kemudian karena ledakan ranjau misalkan. Dalam kasus pembedahan misalkan, maka boleh jadi yang dipakai adalah zat aktif untuk menahan anti nyeri. Sungguh sebetulnya positif juga. Karena banyak juga beberapa artis yang secara sengaja menggunakan narkoba untuk mendoping fisiknya agar kemudian kuat beberapa jam syuting live tanpa berhenti. Namun demikian, efek itu akan sangat menjadikan jelek manakala kemudian dosis dari narkoba itu habis dan kemudian dia akan lemas begitu saja sehingga dia capek tidak biasa. Seperti kebiasaan kita yang seringkali minum minuman berenergi, boleh jadi dalam 1-2 jam enak begitu ya. Tapi kalau kemudian itu berlaku sampai 5-10 jam, maka sesungguhnya stamina akan habis dan fungsi-fungsi internal tubuh akan hilang. Narkoba itu selain merusak kemampuan otak, adalah merusak kemampuan internal ginjal, merusak kemampuan internal usus halus, merusak empedu dan sebagainya, yang bila mana kemudian itu berbarengan dengan rusaknya kemampuan kognitif karena mentalnya juga rusak, maka selesai urusan manusia. Fisiknya rusak, psikologisnya rusak, dan kemudian dia akan lambat laun layu, kering, dan kemudian dia akan meninggal dalam kondisi sekarat seperti orang-orang yang kemudian overdosis seperti itu, Pak Komar. Dan itu sangat mengkhawatirkan sekali. Sekali lagi saya tekankan kepada semua insan Madani, narkoba itu tanpa gangguan jiwa itu sudah masalah besar bagi sebuah keluarga, sudah masalah besar bagi negara.
Tambah lagi dengan mereka-mereka yang kena narkoba lalu kemudian mengalami gangguan jiwa juga, maka lengkaplah sudah penderitaan seseorang terhadap sehingga Ibaratnya jatuh tertimpa tangga. boleh jadi tidak hanya ketimpa tangga sekalian sama gendangnya sekarang kan Pak Komang ya. Ibarat Iya. kata seperti itu, berat sekali Oke. bebannya itu. Selama dia bukan bandar, maka dia layak untuk direhabilitasi dan dia harus disembuhkan. Disembuhkan Iya. gitu ya. Nah, Pak Ayin, mungkin apa resiko pengguna narkoba terhadap perkembangan gangguan kepribadian, Pak ya? Kira-kira seperti apa? Secara umum, kepribadian itu ada dua. Iya. Secara umum saja. Iya. Satu adalah kepribadian tipe introvert. Ya. Orangnya akan cenderung pendiam. Kalau punya masalah santai dinikmati gitu ya, tidak akan curhat kemanapun gitu. Yang kedua ekstrovert. Orang ini berapi-api, nggak ada masalah teriak-teriak, sukanya ngobrol kesana kemari, dan ini adalah ciri yang berbeda. Mereka yang ekstrovert, kalau kemudian terkena narkoba, maka dia akan jauh lebih impulsif, dia akan jauh lebih mudah marah, dia akan jauh lebih mudah meledak. Dan orang yang mengalami kepribadian introvert, manakala kemudian dia kena narkoba, boleh jadi dia akan jadi pendiam, seribu bahasa, dan enggan untuk tidak berkomunikasi. Kondisi ini akan sangat berbeda sekali manakala dia tidak menikmati narkoba. Dalam kondisi apapun, selama tidak dalam rekom dokter, obat-obat terlarang itu, ya, nafza itu, obat antidepresan itu, obat anti stres itu, kalau tanpa rekom dokter, maka tidak penting untuk diicipi, apalagi kemudian dinikmati. Maka bagi saya, mereka-mereka yang terlanjur menikmati itu harus segera kita tolong bagaimanapun caranya agar kemudian tidak semakin jatuh. Ya, tidak kita jauhi tetapi juga harus diberikan solusi ya, atau mungkin didekati, tapi bagaimana supaya meninggalkan narkoba gitu ya. Super sulit itu. Misalnya ada suami istri, jangan malah istrinya lari gitu, malah tambah nanti. Oke, baik. Kira-kira apa saja Pak dampak sosial dan ekonomi yang bisa timbul ya akibat pengguna narkoba dalam masyarakat Pak? Kasus pinjol. Ya. Kasus pinjol adalah varian dari maraknya meledaknya narkoba yang tak tersolusikan. Oh gitu ya? Iya kan? Iya. Selain memang karena game online, yang nggak bisa dibantai itu. Karena pinjol memberikan salah satu jalan pintas untuk mendapatkan uang dan kemudian bisa membeli narkoba. Sebaliknya lagi, kalau kemudian sudah nggak punya narkoba yang dipakai itu adalah narkoba oplosan yang jauh lebih mengancam nyawa. Betul. Gitu kan ya. Pertalite dioplos dengan lem tikus itu ya, kemudian dibakar, asapnya dihisap, kayak kemudian dia merokok. Maka selesai paru-parunya, berhenti saat itu juga. Ya kalau nggak mati dan kemudian bertahun-tahun di rumah sakit, maka panjang urusan. Semakin orang kecanduan, maka akan semakin tinggi level narkoba yang dicari. Jika kemudian levelnya nggak didapatkan karena uangnya nggak dapat, uangnya nggak punya, solusinya mencuri, maka dia akan mencari narkoba di level yang sama tapi kualitasnya jelek. Oh iya. Heroin itu bagus Pak, Betul. secara medis itu bagus karena heroin sering dipakai untuk tindakan medis dalam kasus-kasus kecelakaan besar dan butuh penanganan segera. Tentara yang kena ranjau misalkan langsung dibabat dengan heroin agar kemudian mampet darah saat itu. Tapi kalau kemudian nggak dapat, dia akan mencari hal yang semisal itu. Sampai kemudian muncul adanya mabuk lem tikus gitu ya. Ada yang mabuk pertalite, ada yang mabuk solar dan sebagainya, karena memang dia tidak mendapatkan itu. Yang dicari ada sensasi, bagaimana dia bisa nge-fly, dia bisa happy ending, tapi besok boleh jadi nggak akan bangun untuk selama-lamanya. Masalah ini ya. Nah. Oke, baik. Maka jauhilah narkoba. Lalu bagaimana Pak, pengguna narkoba ini dapat mempengaruhi kesehatan fisik jangka panjangnya seseorang ya? Apakah bisa mempengaruhi? Jangankan jangka panjang Pak Komang ya. Narkoba dalam 1 bulan saja itu sesungguhnya secara fisik sudah mematikan seseorang. Manusia sudah dikatakan sebagai zombie. Fisiknya berjalan, tapi psikologisnya harusnya sudah nggak ada. Apalagi jangka panjang. Jangka panjang akan sangat merusak. Dan sebagus apapun recovery, rehabilitasi yang diberikan orang tentang narkoba, maka fisiknya masih sangat bisa terasa. Orang yang dites narkoba dengan urin, boleh jadi 2-3 hari selesai nggak kelihatan. Tapi darahnya nggak akan pernah bisa hilang dari sisi itu. Rambutnya nggak akan pernah bisa hilang dari sisi narkoba. Karena itu akan tetap nempel seumur hidup orang-orang yang menikmati narkoba itu. Oke. Nah, ini ada yang tanya masuk di layanan kami dari Pak Ahmad di Kota Bojonegoro ya. Salam sehat
Oke, salam sehat kembali. Izin tanya, bagaimana agar generasi milenial atau Gen Z bisa terhindar atau jauh dari narkoba? Kira-kira cara seperti apa nih Pak ya? Bagi saya cara paling efektif adalah kenalkan mereka dengan bentuk-bentuk narkoba secara real. Iya. Bukan dalam artian ngicip, bukan dalam artian kemudian menikmati, tidak. Iya. Tapi tunjukkan secara real bahwa narkoba ini punya efek set ini. Iya. Heroin itu punya efek set sakau. Iya. Ganja itu punya efek set orang menjadi lindur. Misalkan ya ekstasi itu punya head. Tunjukkan dan kenalkan itu dalam konteks sebatas tahu agar kemudian mereka tidak ingin mengicip itu. Iya. Gitu ya. Iya. Karena seringkali sesuatu yang terpaksa kita tutupi, terutama kepada anak mengawal serta merangkul siapapun dari kalangan manapun yang membutuhkan edukasi tentang narkoba. Bahkan kami juga punya lab khusus untuk kemudian para calon siswa gitu ya, terutama di kejuruan yang harus melakukan tes narkoba untuk bisa melakukan tes narkoba di Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro sebagai syarat untuk bisa masuk sekolah kedinasan. Dan kami sangat senang sekali manakala kemudian kami diundang untuk melakukan edukasi tentang narkoba dan semisalnya. Karena narkoba itu seringkali bergandengan dengan free sex, bergandengan dengan pornografi, porno aksi dan semisalnya. Dan itu linear yang harus kemudian kita rangkul bersama sebagai solusi secara holistik untuk menguatkan Gen Z ini agar tidak kemudian tercampur dengan mereka yang lain. Tentunya nggak bisa seperti itu saja. Bapaknya punya PR untuk menguatkan mental masing-masing agar kemudian tidak icip itu. Ya, oke baik. Tentu memang harus ada kerjasama antara orang tua, pihak sekolah, maupun juga masyarakat sendiri, Pak ya, supaya Gen Z ini tidak terpengaruh dengan yang namanya narkoba. Tentu kalau pelajar sudah banyak yang kecanduan narkoba, tentu akan mempengaruhi proses belajar mereka, gitu ya. Sangat. Oke, lalu bagaimana narkoba ini bisa mempengaruhi kinerja kognitif ya dan kemampuan belajar seseorang atau anak sekolah ini, Pak? Iya. Jangankan narkoba, Pak Komang ya. Anak kecil saja di usia 0 sampai 5 tahun yang kepalanya tersenggol tembok sedikit saja, maka pasti ada perubahan transmitter saraf neuron di otaknya. Itu kesenggol saja. Anak kecil yang sering kita udang lalu kemudian kita lempar ke atas terjadi sensasi seperti geli dan tertawa, itu merusak susunan dari saraf neuron di otak yang menjadikan boleh jadi kedepannya dia tidak pintar matematika, dia tidak pintar bahasa. Apalagi kalau kemudian otaknya dipaksa menikmati zat adiktif yang begitu kasar, begitu jahat, yang tidak layak untuk masuk ke dalam otak, pasti akan sangat rusak segala urusan. Narkoba sekali dinikmati, maka dia akan bodoh tidak hanya otaknya tapi juga hatinya. Ini masalahnya. Narkoba itu tidak hanya merusak kemampuan otak, tapi juga merusak kemampuan hati dalam berpikir. Mohon maaf saja, dalam pemahaman psikologi saya, kemampuan otak itu tidaklah cukup penting dibanding kemampuan hati kita untuk berpikir. Sehingga kalau kemudian yang diserang narkoba itu sudah lebih dari kemampuan otak, termasuk hatinya juga, maka sudah selesai urusan itu untuk masa depannya. Ini yang sangat-sangat perlu diantisipasi oleh masyarakat Bojonegoro dan sekitarnya, agar kemudian mawas diri betul terhadap narkoba yang tidak akan pernah sekalipun punya efek positif bagi kedepannya. Iya, oke baik, menarik sekali perbincangan kita di kesempatan hari ini bersama dengan Rumah Sakit Aisyah. Nah, untuk itu kami mengundang interaktif Anda di layanan yang kami sediakan di 08233399477707 dan kita juga kehadiran tamu Pak di belakang ini dari bapak-bapak PDM Jepara. Mungkin kalau di layar monitor Anda bisa melihat di belakang saya ini ada bapak-bapak dari Jepara yang ingin juga belajar tentang radio, Pak ini ya. Mudah-mudahan di sana segera berdiri radio yang dikelola oleh pimpinan daerah Muhammadiyah Jepara, sama seperti yang di PDM Bojonegoro. Baik, kita akan break dulu, tetap di 102.5 Madani FM Solution Radio. Baik, insan Madani dimanapun Anda kembali masih dari jantung kota Bojonegoro, Jalan Teuku Umar 48 di program siar BBM atau Bincang-Bincang Madani ya. Kali ini khusus dari Kamis ada bincang-bincang sehat bersama dengan Rumah Sakit Aisyah.
Nah, tema kita adalah gangguan mental akibat narkoba, di mana penyalahgunaan obat-obatan atau narkoba atau nafsa, narkotika, psikotropika, dan cacat adiktif di negara kita tak hanya melibatkan orang dewasa saja. Faktanya, menurut Badan Narkotika Nasional, penyalahgunaan narkoba juga terjadi di kalangan remaja. Nah, itu bagaimana ya menyikapi hal ini? Tentu kami undang interaktif di layanan yang kami sediakan di 082339947707. Itulah layanan fasilitas yang kami sediakan untuk Anda. Nah, berikut ini ada yang masuk. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Mau ikut atensi saya Pak Nur Ahmadi dari Jepara. Oh, Pak Nur Ahmadi ini dari PDM Jepara ya. Mau tanya bagaimana untuk kita berhati-hati dalam narkoba yang dimasukkan di makanan pabrikan. Nah, kita akan ada Pak narkoba yang dimasukkan di makanan pabrikan. Ini bagaimana ya kita untuk antisipasinya? Iya, pertanyaannya bagus sekali dari Pak Ahmadi di Jepara begitu, Pak Kamang ya. Iya, betul, betul. Regulasi makanan di Indonesia sudah diatur betul oleh negara kita begitu ya. Kalaulah kemudian ada yang kecolongan, saya pikir oknum yang nakal yang layak untuk ditindak begitu ya. Iya, iya. Senyampang yang kita makan adalah produk-produk lokal, saya kira akan sangat aman kemudian kita hindari itu. Tapi kalau kemudian produk-produk yang kita makan adalah produk-produk dari barat misalkan, atau dari timur, dari Cina misalkan, atau dari negara-negara yang pasokan narkobanya tinggi, berbatasan dengan Thailand, berbatasan dengan Myanmar, boleh jadi kita bisa memikirkan risiko itu ya. Tapi senyampang yang kita makan hanya selevel mie ayam di pinggir jalan misalkan ya, atau bakso di tengah kita, saya kira sulit rasanya kemudian kita bisa menikmati itu. Boleh jadi yang kita temukan tidak narkoba ya, tapi bahan pengawet yang nanti akan merusak fungsi tubuh yang lain, seperti pemanis buatan, gitu, pewarna buatan, yang ada banyak di saus, banyak di vetsin dan sebagainya, yang larinya bukan lagi narkoba tapi efek samping dari makanan-makanan yang kemudian tercampur dengan zat kimia yang di atas ambang batas normal yang ada. Saya kira itu kalau mau mencermati mengantisipasi makanan yang terisi dengan narkoba. Kalau dulu ada konon bol-bolan yang aroma terapinya seperti narkoba begitu ya, rasanya kok belum dilakukan update begitu jauh sih ya, kemudian informasinya berhenti pada level itu, dan saya kira itu bukan narkoba, boleh jadi hanya tiruan atau turunan saja yang kemudian ingin disensasikan agar kemudian laku dan masyarakat mau membeli begitu saja. Iya, kemungkinan itu paling besar. Oke Pak, kalau boleh tahu apa resiko penggunaan narkoba terhadap perkembangan gangguan kepribadiannya Pak? Iya. Resikonya seperti apa? Salah satu efek paling kelihatan dari narkoba itu adalah mengganggu suasana hati. Kepribadian itu salah satu komponen utamanya adalah suasana hati atau mood. Kalau orang yang biasa pakai narkoba dengan tipe misalkan narkoba ekstasi misalkan, dengan pil namanya Happy Five misalkan, maka dia akan terus senang sekali, dia akan terus gembira, ketemu siapapun dia nggak pernah sedih, dimarahin dia nggak pernah kecewa. Oh gitu. Satu saat nanti kalau dia nggak minum pil itu, maka siapapun akan dia marahi. Oh gitu. Itu jeleknya, sehingga kemudian muncul istilah mood swing. Jadi suasana hatinya itu naik turun begitu cepat, layaknya pesawat yang turbulensi begitu ya, naik turun begitu cepat, sehingga kemudian kelihatannya orang ini narkoba apa malah gangguan jiwa sih sebetulnya. Akhirnya begitu orang-orang berpikir. Suasana hatinya menjadi kacau karena tidak dapat doping dari narkoba yang selama ini dia nikmati. Ya gitu ya. Oke baik, nanti akan menjadi mudah marah dan lain sebagainya. Nah, kira-kira bagaimana ya pengguna narkoba ini bisa mempengaruhi hubungan interpersonal seseorang dengan keluarga dan teman-temannya? Kira-kira kasus kekerasan seksual yang dialami seorang istri seringkali dibarengi dengan kebiasaan suami minum minuman keras dan narkoba, sehingga seringkali istri di luar lalar kemudian dipukul, dijotos, anaknya kemudian mohon maaf dikaplok karena
sebelumnya dia menikmati narkoba di luar sana, dia mendem terlebih dahulu, dia mabuk terlebih dahulu, sehingga kemudian mempengaruhi kondisi hubungan kedekatan dengan istri dan anak. Mertua bagi dia adalah musuh yang harus segera dikalahkan karena selama ini selalu banyak omong. Dengan tambahan narkoba boleh jadi tidak salah kalau kemudian seringkali menantu tega membunuh mertuanya, gitu ya. Sering Karena terjadi. narkobanya menghalangi kemampuan waras dari otaknya untuk berpikir logis bahwa sesungguhnya dia adalah orang tua yang harus kemudian disantuni dan dirangkul bersama. Ya, termasuk kasus-kasus pembunuhan itu sering dibarengi dengan sebelumnya adalah minum-minuman keras. Hampir, termasuk hubungan free sex, ya, termasuk hubungan seksual di luar nikah, hampir semua dibarengi dari suatu proses ketidaksadaran, entah itu narkoba, entah itu minuman keras, entah itu apa yang lain akan seperti itu. Dan endingnya seringkali yang terjadi yang paling dirugikan adalah wanita. Kasus hamil di luar nikah, kasus pembunuhan. Kalau boleh percaya atau tidak ya, dalam pemahaman awam saya sebagai orang psikologi, kalau ada kasus wanita muda yang kemudian meninggal dan kemudian jasadnya dibuang di pinggir jalan, di pinggir kali, langkah pertama yang hampir dilakukan polisi adalah memastikan dia hamil atau tidak. Teori pembunuhan bagi seorang wanita muda yang dibunuh oleh orang itu mesti langsung dilakukan cek kehamilan, apakah hamil. Karena seringkali wanita muda itu berhubungan dengan laki-laki lain yang belum siap. Karena tahu si wanita ini hamil, maka dia mengambil jalan pintas dibunuhlah wanita itu. Hampir seringkali polisi menemukan wanita itu meninggal dalam kondisi hamil. Itu semua berawal dari apa? Enaknya dan segernya bir boleh jadi, lezatnya kokain boleh jadi, ya, nikmatnya ekstasi boleh jadi, yang kemudian menjadi akhir dari itu semua. Oke, baik. Pendengar pecinta Madani, silakan Anda bisa sampaikan segala hal yang mungkin Anda ada keluarga pengguna narkoba, atau mungkin Anda ingin lepas dari jeratan narkoba gitu ya, yang dulu pernah, atau mungkin Anda berbagi pengalaman pernah menjadi pengguna narkoba tapi sekarang sudah meninggalkan narkoba gitu ya. Bukan meninggal ya Bang Komang ya. Maksudnya sudah nggak pakai narkoba bukan karena meninggal, enggak, tapi sudah insaf boleh jadi ya. Maksudnya meninggalkan narkoba. Gitu ya. Pak, lalu bagaimana ya dampak pengguna ekstasi ya secara berulang-ulang ini? Apakah dapat mempengaruhi kesehatan mental seseorang dalam jangka panjang? Sejangka pendeknya cuman happy sesaat. Oh gitu ya? Iya, ngefly, senang, bergembira sesaat. Selang 5-10 jam, urusan menjadi kembali gitu ya? Kembali lagi, sama saja. Dan kalau ingin kemudian ngefly lagi, ingin kemudian cara lagi, harus menambah dosis, entah 1 gram, entah 2 gram, agar kemudian lebih bergembira lagi. Kalau nggak gitu, maka dia nggak akan mengalami puncak kenikmatan dari apa yang disebut dengan sakau atau teler atau menurut itu tadi. Dan itu akan sangat merusak apapun dimensi kehidupannya, spiritualnya, ekonominya, sosialnya, pendidikannya, maka selesai pada batas itu. Karena itu merusak seluruh susunan saraf pusat yang mengontrol gerak tubuh mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Makanya perlu kita untuk menjauhi narkoba ya, termasuk keluarga kita. Mari kita aja untuk menghindari narkoba. Kalau kita ingin ketenangan di dalam Islam adalah dengan berzikir, gitu Pak. Sepakat. Tidak malah menggunakan narkoba, karena sudah banyak contoh mereka yang menggunakan narkoba, lari dengan narkoba itu justru malah banyak masalah. Jalan pintas palsu itu. Oh gitu ya. Jalan pintas palsu yang boleh jadi hanya menyelesaikan waktu dalam beberapa saat, tapi kemudian masalah akan menumpuk kembali dengan jumlah lebih besar dan lebih berat, yang itu butuh solusi lebih dalam dan tidak bisa selesai dalam waktu yang singkat gitu Bapak. Iya. Oke, baik. Lalu bagaimana Pak efek pengguna obat-obatan atau narkoba ini dalam jangka panjang? Apakah dapat mempengaruhi seseorang dalam mengembangkan gangguan mood atau seperti depresi begitu ya? Betul lah. Bang Komang,
kita tidak usah bicara tentang narkoba saja ya. Penggunaan obat-obat keras bagi orang-orang yang sakit keras, katakan stroke begitu saja ya Bang. Itu menggunakan obat dalam waktu 5 tahun tanpa henti saja itu sudah sangat merusak kemampuan pendengaran kita. Merusak kemampuan ingatan kita, memori kita, merusak kemampuan pengecapan kita. Itu di dalam obat-obat yang tertakar oleh dokter yang kemudian diresepi oleh apoteker punya efek yang sedemikian dahsyat terhadap kondisi fisik kita. Apalagi kalau kemudian narkoba yang tidak pernah kita tahu takarnya berapa, yang kita tidak pernah tahu dosisnya seberapa, yang tidak pernah tahu kita efek setnya apa, lalu kemudian dengan bangga setiap hari kita minum, setiap hari kita nikmati, entah dihisap, entah dibakar, entah kemudian ditelan, entah pun jadi disuntikan ke nadinya, maka akan sangat merusak kondisi suasana hati yang akan terus semakin dalam dia jatuh di dalam sebuah proses ambang kehancuran yang boleh jadi suatu saat nanti dia akan tenggelam dan tidak akan bisa minta tolong siapapun. Bukan nggak mau nolong gitu ya, tapi yang menolong ini akan mengambil langkah dari mana kesulitan, karena dia sudah sangat jatuh di dalam proses dia kecanduan narkoba yang recovery-nya butuh waktu bertahun-tahun untuk itu pun kalau kemudian dia tidak kemudian kecanduan kembali. Tidakkah kita ingat bahwa banyak sekali artis-artis di Indonesia yang baru saya kemarin lepas dari Salemba gitu ya, yang baru saya lepas dari lapas suka miskin, besok ketangkap lagi begitu kan ya. Betul. Iya kan. Oke lah mereka punya uang banyak begitu ya. Uangnya dimanapun ada dia bisa beli dan bagaimana lah. Kita yang secara ekonomi miskin yang kere begini nih, kalau kemudian nekat mencoba narkoba mau ngapain gitu. Oke, baik. Pendengar pecinta Madani masih bersama dengan Pak Hayin Mubarok, merupakan sub bidang humas Rumah Sakit Aisyah, Pak. Mungkin kalau sedikit kita berbicara tentang Rumah Sakit Aisyah, bisakah mungkin Bapak jelaskan program atau layanan unggulan yang ditawarkan di Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro, Pak? Iya, terima kasih. Ini segmen berbeda yang harus saya sampaikan kepada insan marketing semua. Salah satu yang berkaitan dengan narkoba adalah kami punya layanan tes narkoba. Jadi adik-adik siswa yang akan melanjutkan sekolah kedinasan di polisi, di tentara, di dinas perhubungan dan semisalnya, memang disyaratkan untuk harus melakukan tes narkoba dan kami siap melakukan itu, termasuk psikotes kejiwaan yang dipakai untuk syarat kelulusan teman-teman dari KPU, dari Baros dan sebagainya. Kita akan sangat senang sekali bila kemudian diajak berkolaborasi. Yang tak kalah penting lagi adalah kami tidak sekedar money oriented ya, bahwa dalam proses edukasi narkoba, edukasi minuman keras, edukasi HIV/AIDS dan sebagainya, kami akan sangat senang dihadirkan, dan ini menjadi cara kami untuk kemudian mendekatkan kepada masyarakat Bojonegoro. Tidak usah dipikirkan berapa biaya untuk sosialisasi itu, semua kita free kan, dan silakan diundang, karena tenaga-tenaga yang kami hadirkan itu semua sudah di-cover akomodasinya oleh Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro. Oke Pak, mungkin sedikit karena sudah di akhir-akhir pertemuan kita di kesempatan hari ini, lalu mungkin bagaimana Pak peran humasnya dalam memfasilitasi komunikasi antara rumah sakit, pasien dan masyarakat sendiri, itu seperti apa ini Pak? Event paling dekat, yang baru selesai kita lakukan adalah mengundang PDS, paguyuban driver siaga. Gitu. Jadi Bojonegoro kan punya mobil siaga, Bang ya. Betul. Kita undang, ini baru kami undang 50% dari total seluruh desa di Kabupaten Bojonegoro ya. Kami undang karena edukasi tentang bagaimana memberikan pertolongan gawat darurat pada pasien. Jadi driver mobil siaga di Bojonegoro ini harus paham bagaimana memberikan pertolongan pada pasien yang kecelakaan. Kenapa sih kecelakaan tuh kok nggak boleh dikasih minum? Kan bisa gitu ya? Iya betul. Ben hilang terjepit dikasih minum, ternyata airnya nggak masuk ke jalan, malah masuk ke jalan pernafasan, matilah orang itu ya akhirnya gitu ya. Kita undang untuk kita ajar cara bagaimana bebel luka itu begitu ya. Kalau ada pasien yang henti nafas, bagaimana cara memompa jantungnya, kita edukasi itu, dan kemudian kita lakukan 2 minggu yang lalu di Gedung Maharani sebagai proses edukasi kepada masyarakat Bojonegoro betapa pentingnya kita melakukan.
Baik insan Madani dimanapun Anda, tuntas sudah kebersamaan kita di program siar Bincang-Bincang Sehat Madani edisi siar hari ini. Terima kasih Pak Din hadirnya. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi bermanfaat. Akhirnya saya akhiri fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.